Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa pegangan hukum, tanpa payung hukum, maka belum tentu kita bisa berhasil. Bahkan bisa-bisa dengan pelaksanaan kita itu akan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khairil insan. Ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha fi sirri wal alam la'allakum tuflihuna fi sa'izis zaman. Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa pada setelah salat maghrib kita diberi kesempatan untuk mengkaji bidang agama, terutama adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menuju keselamatan di dunia dengan melaksanakan syariatnya, dan yang kedua adalah menuju keselamatan, kebahagiaan dan kemenangan pada hari akhirat. Karena sasaran kita adalah pada masa di dunia yang disebut dengan baladul amal, yaitu negeri-negeri mempersiapkan amal, sementara pada hari akhirat adalah menuai hasil yang dikerjakan selama di dunia. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah kita terangkan yang berhubungan dengan maqasidus syariah, yaitu dalam rangka mengantisipasi, menghambat hal-hal yang dapat merusak syariat. Artinya kita dari sejak awal mempersiapkan diri, keluarga, bahkan juga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan sesuatu itu merugikan kita sendiri. Maka disebut dalam kitab usul fiqh adalah syaddu dzari'ah, yaitu apa saja langkah-langkah yang bisa menghambat pelaksanaan syariat. Hal ini kita anggap penting karena jamaah yang berbahagia, kita sudah sangat mendambakan kita dan keluarga kita, masyarakat kita untuk bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Bahkan juga pemerintah sudah menyatakan sudah saatnya melaksanakan syariat Islam secara kafah. Maka ketika kita membahas Islam secara kafah, secara sempurna, secara lengkap, maka diperlukan ilmu-ilmu untuk bisa mencapai tujuan itu. Karena tidak mungkin syariat itu akan tegak, akan jalan adalah tanpa ada upaya-upaya untuk memperoleh hasilnya yang kita harapkan. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini dalam rangka penerapan syariat yang ini sudah menjadi harapan semua pihak untuk bisa terbukti bahwa memang Aceh
adalah negeri syariat. Aceh sebagai teladan, Aceh sebagai ikon dalam rangka memberi contoh syariat Islam yang akan dijalankan di Aceh, dan pada gilirannya adalah ketika berhadapan dengan daerah-daerah lain. Maka judul pada malam hari ini adalah penerapan syariat di Aceh, langkah-langkah penerapan syariat Islam di Aceh ditinjau dari segi hukum. Kenapa kita kaji dari segi hukum? Karena semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dengan ketertiban masyarakat dan sebagainya harus didasarkan kepada hukum. Tanpa pegangan hukum, tanpa payung hukum, maka belum tentu kita bisa berhasil. Bahkan bisa-bisa dengan pelaksanaan kita itu akan mengganggu, bahkan akan dianggap pelanggaran hukum. Maka dengan demikian pada malam hari ini kita coba. Kami dulu pernah karena saya bertugas di Mahkamah Syariah 45 tahun. Itu lama sekali, mungkin 44 tahun yang bertugas sejak dari pegawai setahun, kemudian setelah itu jadi hakim dan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Maka terasalah betapa orang-orang dari luar Aceh sangat mendambakan syariat Islam ini bisa berjalan seperti di Aceh. Karena apa? Karena dulunya kami pernah ditunjuk oleh Mahkamah Agung dalam rangka melatih hakim-hakim yang bertugas di Indonesia ini, yaitu di pengadilan agama. Hanya saja kalau di Aceh kalau di Indonesia disebut pengadilan agama, tapi kalau kita di sini adalah Mahkamah Syariah, baik Mahkamah Syariah tingkat kabupaten dan Mahkamah Tinggi di tingkat Mahkamah Syariah di tingkat provinsi. Jamaah yang berbahagia, menurut ilmu hukum, karena memang dulunya kami tidak minat belajar ilmu hukum karena cukup dengan kitab-kitab saja. Ternyata di lapangan harus kita belajar berbagai ilmu yang berhubungan dengan hukum, karena dalam rangka penerapan di lapangan apalagi sudah ditunjuk untuk menjadi pelatih. Jadi dalam kaitan ini kami melihat dari pelajaran, dari diskusi dan sebagainya di lapangan, maka dinyatakan bahwa hukum bisa jalan kalau terpenuhi tiga unsur. Bila unsur ini terpenuhi baru dianggap bahwa hukum itu jalan. Tapi kalau tidak terpenuhi ini, maka diperkirakan bahwa syariat Islam kita sebut di sini di Aceh yang direncanakan tidak akan berhasil. Dan ketiga-tiganya ini adalah ada yang sudah mantap, ada yang sedang jalan, bahkan ada yang belum dimulai. Jadi inilah sebenarnya ini merupakan bahan terutama kepada pelaksanaan syariat, terutama pemerintah yang sudah mendengungkan supaya bisa berjalan syariat dengan kawan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah filosofinya. Filosofi maknanya adalah bagaimana masyarakat memahami tentang syariat ini. Sejauh mana memahaminya? Ya,
Jadi dengan demikian kedekatan mereka dengan syariat itu akan memudahkan pelaksanaannya. Maka sudah nyata sebagai kenyataan ada kenyataan di lapangan. Masyarakat Aceh sebenarnya bukan istilah fanatik saja, sudah komitmen dengan pelaksanaan syariat. Hal ini telah diwariskan dari sejak sebelum Indonesia merdeka, baik masa penjajah, setelah bermacam-macam musim dan sebagainya. Maka Aceh ini tidak ragu lagi memang mencintai syariat. Maka mencintai syariat adalah filosofi, salah satu yang menyebabkan syariat itu bisa jalan. Karena memiliki keyakinan. Tentu saja jamaah yang berbahagia, kenapa keyakinan ini timbul? Karena masyarakat kita sudah memahami sejarah datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Baik secara umum bahwa syariat itu adalah menjadi rahmat, kemudian dalam prakteknya juga dipahami bahwa syariat Islam itu berasal dari wahyu Allah. Apa artinya? Bahwa syariat itu adalah dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia tentu saja bisa berubah-ubah. Hari ini begini, besok itu dan sebagainya. Mungkin ada juga agama lain yang dianggap ada perubahan-perubahan. Karena ini berdasarkan wahyu adalah kehendak dari Allah. Dan ketika kehendak Allah disadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, tentu saja apa yang diatur oleh Allah adalah sangat cocok untuk kebutuhan kita. Maka dengan demikian tidak ada orang yang ragu tentang syariat Islam. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah. Maka dengan demikian dari sejarah itu pun sudah kita melihat bagaimana seorang yang kecil saja seperti Bilal itu kita membaca sejarah Bilal, memang kita air mata kita berderai tanpa sengaja, tanpa disengaja sudah berderai. Karena apa? Demikian dahsyatnya tantangan yang dihadapi oleh Bilal. Dicamping, dicambuk, dipukul, disepak, bermacam-macam. Bahkan yang lebih menarik lagi, untuk dibunuh. Maka ketika tahap-tahap dibunuh, Bilal itu masih menyatakan Ahad, Allah satu. Dia tetap kepada petunjuk Allah. Dia tidak pernah goyang. Sehingga ditindislah dengan batu besar yang istilahnya diperkirakan akan mati. Bahkan mungkin dianggap sudah mati karena beratnya, besarnya batu yang ditimpa atasnya. Tapi mungkin dengan izin Allah dia masih selamat. Pada waktu di akhir-akhir penderitaannya datanglah Abu Bakar dan memerdekakan budak itu, yang sehingga tidak berlanjut dengan hukuman-hukumannya. Maka bisa dibayangkan kenapa Bilal seperti ini, karena sudah yakin bahwa petunjuk Allah lah yang benar. Dan akhirnya kita melihat juga betapa berjasa, betapa kemenangan yang diperoleh oleh Bilal, yaitu kiamat belum datang, tapi sudah ada yang bermimpi. Bahkan Rasulullah bermimpi Bilal datang dalam surga dengan sandal Bilal berbunyi di dalam surga. Ini apa artinya? Sebelum dihisab sudah nyata beliau dalam surga. Jadi inilah kelebihan-kelebihan daripada Bilal. Bahkan sejarahnya cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena sangat mencintai agama ini, terutama adalah mencintai Rasulullah SAW.
Prinsip mencintai adalah salah satu jalannya syariat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mencintainya, apalagi tidak melekat dalam hati kita tentang syariat ini, mungkin ada apakah pengaruh dari budaya dan sebagainya, mungkin tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Kita lihat juga bahwa Arab itu adalah negara Saudi waktu itu adalah negara yang paling jahat. Bahkan dalam sejarah disebutkan kenapa Islam datang, Rasulullah dibangkitkan di Arab, di Saudi. Maka jawabannya adalah karena negara Arab negara yang paling bejat. Maka Allah akan memberikan yang sangat jelek bisa diperbaiki, yang macam-macam yang terjadi di Arab. Bahkan secara kasar saja, masalah rumah tangga saja, mereka kawin dengan ibunya, dan ibunya tidak boleh kawin lagi kalau tidak ada izin dari anaknya. Dan bagaimana yang lain? Bahkan kalau ada orang yang memang bertujuan hidup bebas, maka ada contoh gambarannya pada praktek masa jahiliyah. Maka disebut jahiliyah karena tidak ada pedoman. Pedomannya adalah nafsu. Maka terjadilah pembunuhan, merajalela dan sebagainya. Maka dahsyatnya kejahatan itu diperbaiki. Bahkan yang paling menarik saya membaca adalah Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari ini adalah penjahat dulu, kepala perampok, dan dikenal di Arab adalah kepala perampok. Akan tetapi akhirnya dia masuk Islam dan sebagai pembela Rasulullah SAW. Artinya menghadapi berbagai tantangan, semuanya dihadapi oleh para sahabat, dan karena mereka itu mencintai agama, akhirnya sekarang sudah ternyata Islam itu cemerlang di mana-mana. Sekarang kami heran kenapa ini masih dikembangkan di dalam YouTube. Banyak negara-negara yang sudah berduyun-duyun masuk Islam. Kenapa hal ini terjadi? Bahkan kadang-kadang dalam diskusi, dalam perdebatan selalu tampil dengan kemenangan bagi umat Islam. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, keberhasilan secara keberhasilan filosofi di tengah-tengah masyarakat yang merupakan langkah untuk berhasilnya adalah telah dimiliki oleh umat Islam, termasuk di Aceh. Aceh ini dari dulu, sejak dari Belanda, sebelum Belanda sudah ada agama Islam. Betapa capeknya Belanda yang sehingga tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan perang. Bahkan Belanda itu mengirim orang-orang yang bisa mempengaruhi orang Islam dengan cara Islam. Maka inilah upaya-upaya ke depan merusak Islam adalah melalui orang Islam. Orang Islam apa? Orang Islam yang dibeli, orang Islam yang dilatih, orang Islam yang diberi bekal supaya benar-benar menjauhkan Islam. Ini akan terus terjadi sebelum kiamat. Ini akan terus terjadi. Maka inilah penting dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan cita-cita orang Aceh ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi bahagian amal yang bisa menyelamatkan dirinya di negeri-negeri yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi faktor filosofi adalah pemahaman
masyarakat terhadap Islam apakah ada, sejauh mana, maka tidak ragu lagi bahwa pemahaman masyarakat Aceh ini sudah tidak diragukan, terbukti. Bahkan ini saja walaupun kenyataannya di lapangan bermacam-macam, Maulid Nabi saja, Maulid Nabi Najah ini adalah sangat membudaya oleh masyarakat. Tanpa peringatan Maulid dianggap kita belum sempurna agama. Ini apa artinya? Walaupun ada koreksi di lapangan tentang bagaimana cara memperingati Maulid, itu masalah kedua. Tapi yang jelas cinta kepada pembawa risalah, pembawa agama adalah sangat dihormati oleh masyarakat Aceh. Jadi yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi adalah budaya, budaya dari di tengah-tengah masyarakat. Apa yang terikat dengan masyarakat? Apa yang dikerjakan oleh masyarakat dalam bidang agama? Maka perkembangan masyarakat hubungan dengan agama di tengah-tengah kehidupan ini itu menunjukkan ciri-ciri bahwa syariat itu akan jalan. Kalau bidang sosiologi, bidang budaya, bidang kedekatan, praktek-praktek di lapangan jauh daripada tujuan agama, maka tidak perlu diragukan lagi, tidak akan berhasil. Maka dengan demikian, kalau di Aceh mau dirancang untuk menjadi contoh syariat Islam yang jalan, maka mulai sekarang harus diberdayakan. Harus diberdayakan supaya benar-benar, apalagi masalah tadi kami sebutkan dengan Maulid. Kalau Maulid selama ini laras cenderung hanya makan. Janganlah disalahkan makan, karena orang membutuhkan makan. Tapi yang menjadi masalah harus ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa menunjang syariat. Yang bisa menunjang syariat, misalnya kalau di Aceh ini ada menasah, maka sejauh mana orang salat di menasah berjamaah? Kalau tidak ada, berarti ini hanya semboyan saja, negeri syariat, tapi masyarakatnya tidak bersyariat. Jadi kenapa hal ini penting? Karena kalau di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang pokok saja tidak jalan, bagaimana yang kafahnya bisa jalan? Bisa jalan tidak mungkin. Maka diantaranya adalah berhubungan dengan ini. Kalau kami seolah-olah ada saran dengan semua saudara-saudara kami di tengah masyarakat, ke depan menghidupkan menasah. Menghidupkan menasah pertama adalah muadzinnya. Siapa muadzin? Muadzin itu harus diberi honor. Karena hukum mendirikan jamaah adalah fardu. Bahkan kalau menurut mazhab lain wajib. Salat berjamaah wajib selain mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah. Artinya bila satu kampung tidak ada jamaah di menasah, semua kampung itu penduduk kampung berdosa. Itu tidak ada ragu lagi karena hukumnya seperti itu. Maka dengan demikian bagaimana menghidupkan ke depan menasah? Jadi dengan demikian kalau ada, tidak hanya ada pengumuman kalau sudah azan kita berhenti dan sebagainya, tetapi kiat-kiatnya yang sehingga orang itu benar-benar merasa penting dengan berjamaah. Dengan jamaah inilah akan membantu dalam semua kegiatan. Membantu yang pertama, dia akan dekat dengan Allah, diampuni dosa, diberi rezeki yang tidak diduga, dan diberi keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia mengantisipasi itu semua. Harus ada terobosan-terobosan yang dulunya disebut oleh Pak Ibrahim Hasan. Itu apa yang perlu diterobos, perlu digalang
yang sehingga benar-benar syariat Islam ini dirasakan oleh masyarakat dan merupakan ikon. Jadi kalau ikon istilahnya pelopor. Kami waktu di Manado, karena Manado itu 70% orang Kristen di luar Islam, hanya sekarang sudah berubah, sudah 35%. Jadi mereka itu sangat bangga dengan keadaan di Aceh. Maka kami sering diajak berdiskusi bagaimana menghidupkan. Bahkan di sana kalau makanan saja itu tidak aman. Ada saja namanya bagus bahasa Arab, tapi isinya tidak. Bahkan hukumnya haram dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan membahas masalah sosiologi ini kita harus melihat apa saja yang belum berjalan sama sekali. Maka tidak perlu dikaji yang semua, yang pokok-pokok saja. Karena disebut di dalam hadis Ra'sul Islam as-salah, Ra'sul Amri al-Islam, Ra'sul Amri al-Islam, wa imaduhu as-salah. Prinsip penting dalam Islam, prinsip penting dalam hidup adalah Islam. Dan prinsip Islam yang paling utama adalah salat. Maka kalau di dalam salat saja belum beres, maka bagaimana kita harapkan akan beres yang lainnya? Bahkan dalam hadis dinyatakan man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang tidak salat berarti bukan orang Islam. Jadi dengan demikian bagaimana? Apakah benar di Aceh ini sudah 90% orang, jangan disebut 100%, apakah 80% sudah ada yang melakukan salat? Ternyata belum, seperti yang telah diterangkan kemarin. Masih ada kafe-kafe yang waktu salat orang masih nongkrong di sana, tidak melakukan salat. Maka karenanya dalam kesempatan ini dievaluasi sekarang apa yang harus kita jalankan, bagaimana membudayakan syariat di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya adalah dengan menghidupkan tempat-tempat ibadat, menghidupkan tempat-tempat pengajian, menghidupkan pengajian-pengajian di daerah yang sudah berkembang sekarang ini, dikembangkan, bahkan kalau perlu harus diberi bantuan, sehingga pada tahapnya dengan meriah kita sudah melakukan syariat Islam dengan sempurna. Jamaah yang berbahagia, dan yang terakhir adalah yuridis. Yang pertama filosofi, yang kedua sosiologi, dan yang ketiga yuridis. Jadi sudah artinya budaya masyarakat sekarang itu bagaimana, yang pertama. Yang ketiga yuridis, aturan hukumnya yang mengatur tentang syariat Islam di Aceh bagaimana. Inilah suatu kebahagiaan, kebanggaan. Syariat Islam di Aceh sudah memiliki payung hukum yang sangat sempurna. Ada undang-undangnya, ada kanun peraturan pemerintah daerah, dan juga ditopang oleh berbagai fakta di lapangan bahwa umat Islam Aceh adalah umat yang kokoh dengan nilai Islam. Maka karenanya pemerintah sejak B.J. Habibie sudah menyatakan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99, yaitu tentang keistimewaan Aceh. Jadi Aceh ini adalah keistimewaannya diantaranya adalah pelaksanaan syariat. Pelaksanaan syariat pada masa Habibie, syariat diartikan semua aspek kehidupan. Masyarakat Aceh sudah boleh melakukan syariat Islam apa saja,
selama ditopang oleh aturan yang ada. Di antaranya adalah kanun-kanun, dan kanun kita juga sudah ada kanun jinayah dan macam-macam, ya, sehingga sudah kita saksikan, sudah mulai dipraktekkan. Jemaah sekalian yang berbahagia, jadi dalam segi yuridis ini juga sudah didukung, apalagi dengan lahir Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Nomor 11 tahun 2006 melaksanakan bahwa salah satu dari pasal-pasalnya menyatakan bahwa syariat Islam adalah salah satu sistem hukum nasional. Kalau dulu kalau kita melakukan syariat Islam, apakah ada bertentangan dengan undang-undang? Kalau undang-undang menyatakan tidak ada, tidak boleh dilakukan. Kalau tidak diizin, tidak boleh dilakukan. Tapi sekarang tidak ada istilah lagi. Kenapa? Syariat Islam adalah salah satu sistem hukum nasional. Apa hukum nasional? Salat itu hukum nasional. Jadi dengan demikian betapa bahagianya rakyat Aceh telah diberi kesempatan menyatakan bahwa syariat Islam itu adalah sebagai sistem hukum nasional. Bahkan bukan itu saja, orang di luar Aceh, orang di luar Islam ketika berada di Aceh dan mereka melakukan pelanggaran syariat, ini akan dihukum. Siapa saja yang melanggar syariat di Aceh dihukum. Tapi untuk orang di luar Islam itu boleh menunduk diri kepada syariat. Misalnya kalau berjudi atau kalau minuman khamar, itu hukumnya barangkali dipenjara sampai 4 bulan. Dipenjara 4 bulan. Maka orang Cina-Cina, orang di luar Islam, orang seperti kami ketika di Sigli melihat ada orang Buddha yang ikut kepada syariat. Saya dihukum dengan syariat saja. Kenapa dihukum dengan syariat? Jawabnya singkat. Karena syariat Islam itu singkat, cepat. Kalau dicambuk berapa kali? 7 kali, setelah itu sudah boleh pulang. Tidak ada apa-apa. Jadi praktis saja. Maka syariat Islam sudah dilakukan dengan baik-baiknya. Jadi dengan ini langkah-langkah yang bahwa upaya untuk menghidupkan syariat di Aceh melalui penerapan kanun-kanun yang sudah ditetapkan ini ada. Karena kami dulu berkecimpung dalam bidang ini, maka terasalah bahwa kalau ini diteruskan secara berangsur, secara bertahap, tidak hanya semboyan-semboyan saja, mudah didengar tapi sulit dilakukan, itu tidak ada artinya. Artinya sekarang apa? Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Pembuktian di lapangan adalah lebih utama daripada rencana-rencana kita. Lebih berhasil dibandingkan dengan tulisan, dengan pernyataan dan sebagainya. Jadi ini saja pada hari ini kita akan lanjutkan. Yang intinya adalah bagaimana ke depan dalam penerapan syariat Islam itu berhasil. Sehat, bukan mana ini karena di Aceh sudah jalan di syariat Islam, kenapa hukumannya berat, banyak sekali dan sebagainya. Tidak, orang-orang banyak dihukum, bukan itu pelaksanaan syariat dianggap berhasil. Tidak lagi melakukan syariat. Kenapa tidak dilakukan? Karena merugikan diri sendiri. Di samping berdosa, karena tidak ada sebuah syariat
yang mendorongkan untuk berbuat dosa, tetapi menghindari dosa. Menghindari dosa arti penyelamatan. Jadi dengan demikian supaya masyarakat nantinya akan merasa bahwa dengan pelaksanaan syariat ini akan menjadi salah satu jalan menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang pasti, baik di dunia dan juga nanti ketika kita menuju baladul jasa, yaitu pada negeri balasan, yaitu ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا